Rumah yang seharusnya menjadi tempat nyaman bagi penghuninya, ternyata tak berlaku untuk rumah yang satu ini. Rumah yang terletak di Kecamatan Cimahi Utara, Kabupaten Bandung, menyimpan banyak cerita gaib. Hingga pemilik rumah tak berani sendiri ketika berada di dalam rumah. Menurut keterangan pemilik rumah, Bapak Triharyadi, gangguan gaib sudah mulai terasa sejak keluarganya pindah ke rumah ini 14 tahun lalu. Gangguan sering terjadi di kamar utama. Pernah saat tidur, tiba-tiba kasur berguncang keras. Suara tanpa wujud juga kerap terdengar di kamar mandi dan di dapur. Wujud anak kecil yang sering berlarian di tangga pun tak terlewatkan. Tata letak sebuah rumah kerap dianggap berpengaruh terhadap gangguan gaib. Namun, dalam ilmu Feng Shui yang berkembang di masyarakat, hanyalah sebagai mitos. Antara Feng Shui dengan gaib nih Pak. Dengan gaib. Ya, memang Feng Shui karena ini kerap dihubung-hubungkan dengan ya gaib tadi ya, mistik tadi. Ya, kenapa? Ya itu tadi. Jadi kalau kita melihat dari bacaan-bacaan Feng Shui, semua itu kata-katanya sedikit menakutkan dan cenderung orang akan mengkaitkan itu dengan gaib. Jadi sebenarnya ini masuk ke dalam mitos. Nah, cuman memang karena si mitos ini ya istilahnya berhubungan dengan ya sesuatu yang sepertinya gaib, ya jadi mudah sekali menyebar dan itulah yang akhirnya berkembang di masyarakat kita. Tim Dua Dunia akan menguak kisah mistis di balik gangguan gaib di rumah ini. Kami berbincang-bincang, tak disangka sudah ada mediator kami yang tak sadarkan diri. Assalamualaikum. Kami mencoba mengajak makhluk ini untuk berkomunikasi. Sok. Kenapa ini, Kang? Ada sedikit masuk. Namun ini belum sempurna untuk masuk. Sudah mulai sempurna. Sudah mulai sempurna. Assalamualaikum. Iya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Teriak. Jaya Dharma. Apa yang Anda lakukan di tempat ini? Bertapa. Bertapa untuk apa? Mengasingkan diri. Kenapa Anda harus mengasingkan diri ke tempat ini? Sejuk itu karena banyak pepohonan atau apa? Maksud disejuk di sini? Loh, tempat paling aman. Anda sendiri datang dari kerajaan apa? Anglang. Buana. Di rumah ini Apa anak? Menanyakan. Iya, kami hanya ingin mengetahui tentang informasi di rumah ini. Kenapa tempat ini banyak sekali gangguan-gangguannya, bahkan dari pagi sampai malam. Jin-jin. Ir. Yang selalu. Kami dengan bangsa kamu apakan tangan saya? Makhluk ini marah kepada Kang Ridwan Jadi bukan karena telah mengikat tangannya. Lepaskan! aduh. Takut membahayakan, mediator disadarkan. Tinggal Kardi ya. Tinggal Kardi.
Barusan saya sudah bisa mengajak komunikasi Dedi ini, tapi tiba-tiba Baik. tampaknya makhluknya belum mau untuk keluar dari tubuh dia. Nampaknya makhluk ini masih kerasan, tinggal di raga mediator kami. Sebentar, kenapa Anda tidak mau meninggalkan tubuh mediator ini? Kenapa? Berjauh semua. Tinggal tadi. Diri. Syukurlah, akhirnya makhluk ini pergi. Kamu dia bisa diajak kogong ya? Iya. Sekarang sudah bisa dikeluarkan kembali. Sudah. Gak apa-apa. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sadar kembali timnya. Masih penasaran dengan gangguan di rumah ini? Tetap di Dua Dunia. Sendiri. Gerak sendiri. Ya udah. Wudhu kali ya, Kang ya? Pemilik rumah bercerita bahwa ada beberapa makhluk yang menghuni di ruang-ruang rumah ini. Dari tata letak rumah, secara feng shui sudah baik. Namun ada satu bagian yang membuat penghuninya merasa tak nyaman. Sekarang ada satu ruang yang ruang gelap. Ya. Nah, ruang yang terlalu gelap itu tidak baik. Ya. Jadi entah tidak baiknya itu karena mengundang hal-hal gaib, ya, atau memang secara sugesti juga, secara psikologis itu juga tidak baik. Mendengar informasi tersebut, mediumisasi kami lanjutkan kembali. Assalamualaikum. Siapa Anda? Apa yang membuat Anda betah di sini? Nah, ini tempatnya murah. Saya mulai menggali informasi dari makhluk ini. Nah. Dingin gimana maksudnya? Anda mungkin bisa menceritakan tentang siapa saja yang mengganggu di tempat ini. Senang saja. Terus di sini, Mbak. Dari mana mereka berasal? Ngaradon kadari ya Paludin. Yang paling banyak penunggunya itu di rumah bagian mana? Kamar kah? Kamar mandi atau apa? Di bagian tukang. Di belakang? Nah, di bagian pengker kunang. Sama kamar ini? Di luar. Ayeuna anjeun ngalira lamun keluar di tempat ieu moal diganggu anjeun teu ngaganggu ka bangsa jalma. Yakin bisa dipercaya anjeun. Janji. Tiasa anjeun nepikeun ka bangsa anjeun supados kaluar di tempat. Janji. Oh ya baturan dulu. Mangga anjeun balik deui ka asal anjeun janji ka bangsa anjeun tong aya di tempat ieu sabab jalma ieu teu ngaganggu bangsa anjeun. Saatnya mediator siuman. Kini kami mencoba berinteraksi dengan dua makhluk sekaligus. Siapa ini? Kami coba menggali informasi dari salah satu makhluk ini. Naon hayang nyawa ngaran aing. Aing jadi aku sekarang ngajaga. Tas sabaralam ya ieu. Estek hitung lilana aing sampai aya bangunan. Di dieu aing saja.
Memangnya tempat ini dulunya tempat apa? Gunung Batu. Aing di dia. Jadi titah nu di luhur. Kutusan nyaita Allah Subhanahu wa taala. Jangan maksud anjeun aya di bumi ieu teh naon? Ya memang aya di dia. Resep di dia mah cicingna. Di dia mah. Jadi aing resep cicing di dia. Resep loba nu ngadoa. Terus loba nu munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, Di terus dieu seueur anu ngaganggu nah eta teh balad anjeun atawa teh sanes. Lain. Memang loba bangsa kami. Rupa-rupa bangsa kami. Aya nu di sabeulehan anjeun saha ieu? Eta batur kaula. tugasnya sama. Sok memilu. Anda sendiri di rumah ini berdiamnya di mana? Siapa? Anda di mana? Di luar? Di atas? Anda sosoknya seperti apa ini? Cangkung gede. Ini salah manusia terpercaya. Terpercaya lah anjeun memang resep di tempat ieu jangan ibadah. Bisa Anda pelankan suara Anda? Bisa Anda pelankan suara Anda? Kenapa? Kenapa? Hai, sabarana. Anu tukang asup kana hate jelema. Tadi Mawa kagorengan aing. Dakunaon anjeun bisa kamu bodoh ku aing. Atas jadi jelema ulah bodoh. saya tidak percaya sama Anda begitu saja. Saya kan hanya bertanya kepada Anda. Anda menceritakan kepada kami, maka kami tanya kembali, iya kan? Ngaran naon ngaruksak hate jelema? Ame batur keur aing ge jaga. Oke, Anda tenang. Kenapa? Apa yang buat memang? Bawa deui. Eta keur batur kaula engke. Da saula di ditunang ditugaskeun jadi kitu. Ieu tempat cicing jalma, lain tempat cicing anjeun. Tapi kaula ge juga hak. Ya, oke, Anda berhak di sini, tapi Anda tidak berhak mengganggu orang-orang yang ada di sini. Sok ieu nu boga imah, nu boga imah. Pemilik rumah begitu penasaran. Akhirnya memberanikan diri untuk ikut berdialog. Si Kobe. Anda bisa tenang. Naon deui? Apa Bener ya patilasan. petilasan siapa? Aya patilasan di dieu. Di rumah ini? Petilasan? Oh, di ditu. Atah aing teu wani ka ditu. Petilasan siapa kalau boleh saya tahu? Sia nyebutkeun anak. Ya, sekarang begini, Anda dengan menampakkan diri, menggerakkan barang atau suara ya Pak ya, itu kan berarti Anda yang sudah mengganggu orang di rumah ini. Janten anjeun teh apa berarti atunya sawae nu sok pindah-pindahkeun barang. Nyaho aing. Nyaho kabeh Siapa? oge. Lu aya ti dieu nyaho aing. Ujanggung gede. Di mana? Manehna mah tara cicing di dieu. Ngan miminna sok ka dieu. Oh gitu. Terus yang suka jalan-jalan di tangga ya Pak ya? Itu siapa? Itu mah aing. Aing teresep kajelema nu musir-musir. Heula mana si ajeng aing? Geus aing capek ya. Iya. Baik. Ayeuna mah teu kudu datang nya. Moal aing. Urang liwat we. Maksudnya pulang mah penting ge udang. Anjeun liwat nyahoan saya.
Kalau begitu terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Ketika dirasa cukup, mediator disadarkan. Sebetulnya kita kembali lagi bahwa di dalam Al-Quran pun sudah diterangkan bahwa kaum jin itu tidak bisa dipercaya apapun yang dia sampaikan, dan dia bisa mengakui akan membantu dan lain sebagainya. Yang pada kenyataannya dia justru menjerumuskan. Iya, saya tadi seolah-olah dia bersikap baik gitu ya. Nah, karena dia Namun, sebab gangguan gaib di rumah ini masih belum terungkap. Tetap di dua dunia. di belakang itu dia justru menikam. Diyakini, rumah ini menjadi perlintasan makhluk gaib menuju kerajaan jin. Dipengaruhi salah satunya oleh tata letak rumah yang kurang strategis. Namun pernyataan itu tak sepenuhnya benar menurut logika Feng Shui. Jadi secara Feng Shui sebetulnya arah hadap rumah itu tidak ada patokannya ya. Maksudnya harus menghadap ke arah tertentu gitu ya. Nah itu sangat tergantung dari personalnya dulu. Ya, jadi siapa yang akan meninggali rumah tersebut gitu. Kami mencoba menggali kebenaran atas cerita ini. Satu mediator kembali disiapkan. Assalamualaikum. Iya, nama Anda siapa? Astagfirullah, tenang, Anda tenang. Kami kesini datang baik-baik. Nah, maksud jadi tujuan Anjeun teh sabangsa naon. Terus mungkin Anda bisa menceritakan kenapa di tempat ini banyak sekali bangsa-bangsa seperti Anda. Makhluk yang merasuk mengumbar cerita. Mereka mau melewati tempat ini mau kemana? Tujuan mereka? Ke gerbang. Saya mendengar pemilik rumah ini di saat dia mau tahajud, ada yang menggoyang-goyangkan tempat tidur. Itu siapa? Ulah siapa itu? Ulah bangsa kaulah. Apa tujuannya menggoyang-goyangkan? Supaya terjadi ibadahnya. Tugas kaulah. Nyesatkan jalan bola. Ini banyak sekali asap ya, Kang ya? Di sebelah sini ya, Kang? Dan ini memang alhamdulillah karena mujizat Allah ini udah jadi dohir ya. Jadi mungkin ini datang dari belakang teteh dan ini salah satu dohir ya. Jadi bisa didohirkan mungkin sejin Allah juga ya. Jadi muncul asap memang perwujudan mungkin ya. Itu sosok yang gaib sedang berkeliaran dan mewujudkan asap kadang dari sana, kadang dari sini, dan itu semua terjadi karena izin Allah saja. Kalau ganggu atuh. Kairuga yang nikmat atuh. Terus? Sekali-kali deui mah. Alright. Kan bangsa Saya mah baik. Ganggu. anu sok cicing di kamar tukang deket tangga anjeun teh berarti ya. Cingan tunjukkeun, sok tunjukkeun ku anjeun kamar. Tunjukkeun. Sok tunjukkeun. Makhluk ini coba menunjukkan tempatnya di rumah ini. Sok cicing aja ini ya. Di mana? Di sini tempat Anda? Dia. Di sini? Nah, make cicing dina tangga anjeun teh. Kunaon? Kumaha? Aya kejadian dina hiji tangka siga aya getih cenanya eta manipulasi anjeun. Anjeun tiasa nunjukkeun teh ayeuna manipulasi eta. Sebentar, saya menarik sekali tadi soal pusaka. Kenapa di tempat ini banyak sekali pusaka-pusaka? Apakah zaman dulunya orang-orang sengaja datang ke Gunung Batu itu menyimpan pusaka atau bagaimana? Ya, sama tetangga besan. Jadi, Barang titipan eta teh. Hai. terus? Hari ini anjir orang-orang. Aing butuh tenang. Apa karena banyak ruangan yang gelap ataukah karena Terus naon deui? terus? Aing jadi coba. Apakah dengan Diri di bulan. Oh, nggak jadi kena matahari?
Setelah informasi kami dapatkan, saatnya makhluk ini pergi dari raga mediator. Agar gangguan gaib tak terjadi lagi, Kang Ridwan dan tim menetralisir rumah ini. Ada beberapa setruman ya yang saya rasakan. Cuma saya rasakan hawanya panas sebelah sini. Iya, saya merasakan sekali di sini seperti kena listrik ya. Duh, belakang saya merinding sekali. Nah, mungkin sih ini yang keluar kayaknya energinya tidak terlalu besar ya yang sekarang. Soalnya di tangan saya tidak begitu rasa apa-apa. Alhamdulillah. Kang, hikmah apa yang bisa kita ambil dari liputan malam ini? Jadi rumah bagus atau rumah jelek sekalipun, tetap yang goib itu ada. Pada dasarnya mereka bersama dengan kita setiap waktu, setiap detik ada. Tinggal bagaimana iman kita. Tentu kalau kita beriman, hati, jiwa, dan pikiran tetap istiqomah dan selalu kita vertikal kepada Allah itu. Dikala kita memiliki masalah seberat apapun, itu yang diperlukan adalah keikhlasan. Rasa ikhlas itu sendiri yang akan memperkuat hati, jiwa, dan pikiran. Sehingga kuat menghadapi godaan-godaan dari jin-jin tersebut. Terus kan tadi kan banyak dari mediator bilang kalau tempat ini merupakan perlintasan gaib. Sebetulnya kalau dikatakan perlintasan itu tidak ada sebetulnya. Mungkin hanya tempat berkumpul dan komunitas yang terbanyak adalah di situ. Dan memang mereka sangat suka melewati jalur tersebut mungkin karena beberapa faktor ya. Bisa yang dilintasinya itu sangat kotor, atau misalkan dihuni oleh rumah-rumah yang sangat lembab atau tidak terawat. Dan intinya satu, iman kepada Allah dan belajar kita untuk mengisi hati